Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Keluarga Baruku Membuatku Gila. Ayo kita simak bersama kisahnya sampai selesai. But, aku melihat langsung bagaimana bapak mertua menyiksa ibu mertua. Tubuhnya dibanting ke tembok kamar. Baru 2 hari aku tinggal di sini setelah disunting oleh Mas Arfan. Tapi aku langsung disuguhkan dengan tingkah bapak mertua yang galak. Aku harus bagaimana? Gumamku dalam hati. Karena tidak tega melihat ibu mertua dan di sisi lain aku juga tidak berani untuk menolongnya. Jadi aku langsung berlari ke meja makan dan memecahkan gelas. Aku berharap bapak akan berhenti menyiksa ibu ketika mendengar kebisingan ini. Aduh, pekiku. Tak lama bapak datang menghampiriku dan aku jadi takut. Dengan pura-pura tidak tahu aku langsung memunguti pecahan kaca itu. Kenapa gelasnya kamu pecahin? Tanya bapak. Tidak sengaja kesenggol pak. Jawabku. Rugi tahu gak? Seenaknya kamu pecah gitu. Ucapnya galak. Padahal gelas yang aku pecahkan itu gelas belimbing yang biasanya dapat hadiah dari sabun cuci. Perhitungan banget. Gumamku dalam hati. Iya maaf pak. Kataku. Wajah bapak masih sangat memerah seperti emosi. Mungkin bapak masih memendam rasa marah kepada ibu dan padaku. Bapak langsung pergi ke belakang padahal hari masih gelap. Aku berniat akan menemui ibu dan aku mendengar ibu sudah menangis di dalam kamar. Tapi aku memutuskan untuk tidak jadi melihat ibu karena rasa takutku terlalu besar. Aku yang baru saja selesai buat sarapan langsung memanggil Mas Arfan dan juga ibu. Mas, ayo sarapan, kataku. Mas Arfan langsung pergi ke meja makan. Bapak dan ibu belum terlihat keluar kamar. Aku panggil ibu dulu. Ucapku, ibu di sini. Kata ibu yang baru saja keluar kamar. Bapak mana bu? Tanyaku. Ibu tidak menjawab dan langsung mengambil makanan yang aku siapkan. Tangannya sedikit susah saat akan mengambil nasi. Ibu dan Mas Arfan saling diam sudah beberapa kali aku memberikan kode pada Mas Arfan kalau ibu sedang tidak baik-baik saja. Tapi Mas Afran tidak merespon. Selesai membereskan dapur aku langsung menghampiri Mas Afran di kamar. Mas, sepertinya ibu sedang tidak baik-baik saja. Kataku. Kenapa? Tanyanya. Jujur saja aku masih takut untuk memberitahu soal kejadian yang aku lihat lagi tadi. Tidak tahu. Tapi pagi itu aku mendengar ibu dan bapak cekcok. Jawabku. Itu sudah biasa. Jawabnya dengan santai. Aku hanya bisa diam mendengar jawaban darinya. Tapi aku merasa ada yang tidak beres. Masih ada wanita sepertimu ya? Ucap bapak. Aku yang baru saja pulang mengantri gas tiba-tiba melihat bapak menarik tangan ibu sambil berkata kasar padanya. Mas Afran diam sambil menyeruput kopi seperti tidak ada apa-apa di sekitarnya. Apa Mas Afran takut pada bapak, sehingga membiarkan ibunya diperlakukan seperti itu? Anak macam apa dia? Gumamku dalam hati. Pak, kenapa ibu ditarik begitu? Tanyaku pada bapak. Bapak langsung menatap Mas Afran. Bapak langsung membawa ibu ke kamar. Della, belikan rokok 3 bungkus. Ucapnya. Mau tidak mau aku langsung pergi ke warung dengan masih memikirkan kejadian di rumah itu. Ibu pun hanya diam ketika diperlakukan seperti itu oleh bapak. Sedangkan Mas Afran juga diam tanpa menolong ibunya. Apapun masalahnya Mas Afran tidak berhak membiarkan seorang ibu disiksa seperti itu. Hari berikutnya aku sudah tidak melihat ada penyiksaan di rumah ini. Tapi ibu mertua selalu diam. Padahal biasanya rumah akan sepi jika seorang ibu mulai diam. Tapi aku bisa menyimpulkan kalau ibu tidak bisa melakukan apa-apa selain diam. Apa ibu takut sama bapak? Gumamku dalam hati. Bu, sepatu kemarin sudah dicuci? Tanya bapak pada ibu. Sudah. Jawabnya singkat. Aku menyusul ibu yang pergi ke dapur. Sepertinya dia sedang masak sesuatu. Meskipun selama aku tinggal di sini ibu tidak pernah meresponku dengan baik.
Ibu buat apa? Tanyaku. Bubur. Jawabnya singkat. Ibu pergi ke belakang katanya mau mengambil sesuatu. Dan aku melihat masakan yang dia buat. Hanya nasi yang dimasak dengan encer lalu ditambah dengan irisan bawang merah juga daun seledri. Sebenarnya sudah beberapa kali aku melihat ibu masak seperti ini. Tapi tak pernah sekalipun orang di rumah ini makan makanan seperti ini. Biasanya makanan ini ibu kemanain? Siapa yang memakannya? Gumamku. Tak lama ibu datang dan aku menawarkan bantuan mana tahu ibu butuh sesuatu. Ada yang bisa Della bantu, Bu? Tanyaku. Ah tidak, jawabnya. Karena merasa tidak dibutuhkan akhirnya aku pergi dari dapur. Aku akan menyelesaikan pekerjaan yang lainnya. Saat aku keluar dari dapur aku melihat Bapak dan Mas Arfan seperti mengobrol serius. Tapi ketika melihat aku datang mereka langsung diam. Ibu lagi buat apa di dapur? Tanya Bapak. Bubur. Jawabku. Oh baguslah, katanya. Del, buatkan 2 cangkir kopi ya, kata Mas Afran. Iya Mas, kataku. Akhirnya aku kembali lagi ke belakang dan melihat ibu di dapur sedang melihat luka-luka di tangannya. Ternyata selama ini ibu selalu memakai baju lengan panjang untuk menutupi banyak luka di tangannya. Bu, ucapku. Katanya sambil buru-buru menutup luka-luka itu. Ibu kenapa? Apa ada yang bisa Della bantu? Tanyaku lagi. Tidak ada. Kamu mau ngapain kesini lagi? Tanya ibu. Mau buat kopi, kataku. Kalau untuk Bapak buatkan kopi yang sangat manis. Kata ibu, aku pernah membuatkan Bapak kopi dengan gula yang sedikit. Dan aku melihatnya Bapak menikmati kopi itu. Tapi kenapa sekarang ibu bilang kalau Bapak suka kopi yang manis? Apa ibu sengaja supaya aku dimarahi oleh Bapak? Iya, kataku. Tetap saja aku akan membuatkan kopi yang sesuai dengan selera Bapak. Daripada salah bisa-bisa aku yang dimarahi. Setelah selesai membuat kopi aku melihat ibu memperhatikanku. Karena merasa risih akhirnya aku langsung buru-buru pergi. Ini Mas, kataku sambil menyimpan 2 cangkir kopi. Sama sekali tidak ada komentar dari mereka berarti kopi yang aku buat sudah benar. Saat aku membalikan tubuh aku melihat ibu mengintip dari belakang. Tapi dengan cepat ibu langsung pergi. Aku langsung buru-buru menghampiri ibu di belakang tapi sudah tidak ada siapa-siapa di dapur. Aku kembali lagi ke depan lagi-lagi aku tidak menemukan ibu. Tidak mungkin jika ibu sudah masuk ke dalam kamar karena aku tidak melihatnya. Kemana perginya ibu? Gumamku. Cari siapa? Tanya Mas Arfan. Ah tidak ada Mas, kataku. Aku kembali melihat bubur yang tadi dibuat oleh ibu. Ternyata sudah tidak ada sedikit pun di panci. Berarti ibu pergi sambil membawa bubur itu. Jika dia yang memakannya kenapa harus pergi begitu? Kenapa tidak di meja makan saja? Del, kok malah melamun sih? Tanya Mas Afran lagi. Della mandi dulu ya Mas, kataku. Aku langsung ke kamar untuk mengambil handuk. Lalu membersihkan diri agar pikiranku kembali tenang. Aku duduk manis di depan TV sambil menonton acara. Dari belakang ibu datang entah dari mana. Itu ibu, dari mana ya? Gumamku dalam hati. Setelah aku melihat ibu sudah di rumah kali ini, aku tidak melihat Bapak di rumah ini. Padahal hari ini Mas Afran bilang kalau libur kerja. Bapak dan Mas Afran bekerja di lahan untuk panen sawit. Atau mungkin Bapak pergi ke lahannya sendiri. Dari mana Bu? Tanyaku. Dari belakang. Jawabnya. Ibu langsung buru-buru masuk ke dalam kamar. Aku sedikit mencurigai kepergian ibu tadi. Del, besok Mas ada kerjaan muat sawit. Tapi sampai malam. Mungkin seharian besok Mas tidak pulang, kata Mas Arfan. Rasanya aku takut kalau tidak ada Mas Arfan seharian di sini. Mana rumah mertua aku ini tidak ada tetangganya. Jarak rumah kami dengan tetangga cukup jauh karena dipisahkan oleh lahan. Jangan diambil deh Mas. Panen sawit saja biar bisa pulang siang, kataku. Lah kenapa? Tanyanya lagi. Nanti aku tidak ada temannya, kataku. Ibu sama bapak di rumah kok.
kata Mas Arfan sambil pergi. Jujur saja aku tidak berani kalau ditinggal Mas Arfan berlama-lama. Dan di sini ibu juga tidak pernah ikut kegiatan apa-apa. Beda dengan ibuku yang selalu ikut pengajian setiap Jumat dan senam di hari Minggu. Sudah seminggu aku di sini memang tidak pernah melihat ibu keluar dari rumah untuk pergi ke sebuah kegiatan. Jadi pergi Mas? Tanyaku. Mas mau ke rumah teman dulu, mau cari informasi. Jawabnya, kini tinggal aku dan ibu yang ada di rumah. Jujur saja aku sangat bosan tinggal di sini. Sampai-sampai aku memutuskan untuk menelpon ibuku. Halo Bu, apa kabar? Tanyaku di telepon. Baik Del, kamu betah di sana? Tanya ibu padaku. Ya ginilah Bu, Della bosan tidak ada teman. Kataku, ibu main dong ke sini, atau sekalian menginap saja. Kataku, tiba-tiba sinyal hilang dan telepon kami pun terputus. Setelah itu ibu mertua datang karena mendengar obrolanku dengan ibu. Mau tidur di mana ibu kamu kalau menginap? Tanyanya. Tidur di luar bersamaku juga tidak masalah. Jawabku. Biasanya jika ada orang ingin menginap pasti menyiapkan keperluannya dengan baik, tapi beda dengan ibu mertuaku yang seperti keberatan. Takut bapak marah, bisik ibu padaku. Ternyata ibu mertua bukan keberatan kalau ibuku datang ke sini. Justru dia bilang kalau takut dimarahi oleh bapak. Kenapa harus marah? Tanyaku lagi. Ibu langsung buru-buru pergi karena mendengar bapak baru pulang. Ada apa Del? Tanya bapak. Ah tidak ada apa-apa kok Pak. Kataku. Aku belum masak dan aku juga tidak melihat ada makanan yang dimasak oleh ibu. Tak lama bapak ke dapur sambil membawa seikat kangkung. Sepertinya bapak mau masak. Kebetulan ada kamu. Masakin bapak kangkungnya, kata bapak. Iya Pak, kataku. Apa ibu tidak pernah memasak? Gumamku dalam hati. Terkadang aku melihat bapak membuat kopi sendiri tanpa menyuruh ibu. Aku hanya melihat ibu masak bubur dan masak untuk dia sendiri. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Apa bapak tidak menyukai masakan ibu? Bapak menunggu aku memasak juga dengan Mas Afran dan yang pasti ibu juga belum makan. Aku langsung menyelesaikan masak karena tidak mungkin hanya kangkung, jadi aku menyiapkan masakan yang lainnya. Karena keteteran akhirnya aku terpaksa meminta tolong kepada ibu untuk membantu di dapur. Bu, bisa tolong Della sebentar? Kataku. Biar aku saja, kata Mas Afran yang bangkit dari tempat duduk. Mas Afran lebih memilih dirinya yang membantu aku di dapur daripada harus ibu yang ke dapur. Mas, kamu tunggu saja di sana. Biar ibu yang membantu aku. Apa ibu tidak mau membantu? Tanyaku. Biar aku saja, katanya. Kalau keteteran mending masak yang gampang saja, sahut bapak. Ibu dengan santainya masih menunggu di meja makan. Sepertinya dia juga tidak berani untuk membantuku memasak. Kalau aku tidak ada jadi siapa yang masak Mas? Tanyaku kepo. Ya masak masing-masing lah. Jawabnya. Cukup aneh kenapa bukan ibu yang memasak. Akhirnya hari ini aku selesai masak tumis kangkung dan juga sambal campur-campur. Kami berempat langsung menikmati sarapan pagi ini. Tapi lebih tepat makan siang karena sudah jam 11. Aku tidak enak sama Della. Setiap hari dia yang harus masak sendirian untuk kita berempat. Izinkan aku untuk membantunya memasak. Aku menguping pembicaraan ibu dan bapak. Tidak. Apa kamu mau membunuh kami bertiga? Ucap bapak. Kenapa selalu berpikiran seperti itu? Aku sudah berulang kali meminta maaf pada kamu, kata ibu. Aku mendengar sebuah tamparan, sepertinya tamparan itu mendarat di pipi ibu. Jangan macam-macam kamu pada keluargaku lagi. Urus saja apa yang harus kamu urus, kata bapak. Setelah itu aku tidak mendengar lagi ibu bicara. Karena takut ketahuan akhirnya aku bergegas pergi. Ibu dan bapak itu kenapa sih? Gumamku dalam hati. Aku hanya takut kenapa di dalam percakapan mereka ada kata membunuh. Siapa yang dibunuh dan siapa yang membunuh? Lagi-lagi aku melihat ibu sedang memasak bubur seperti biasanya. Aku melihat tidak ada yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ibu memasak bubur yang sama.
Aku menghampirinya dan sekarang berusaha memberanikan diri untuk bertanya lagi. Bu, perasaan kok setiap hari masak bubur terus? Untuk siapa? Tanyaku. Untuk ibu. Kamu mau? Kalau mau nanti ibu masakin. Kata ibu. Di sisi lain ibu selalu tampak baik padaku. Tapi di sisi lain ibu juga kerap seperti ingin menjebakku agar dimarahin oleh bapak. Seperti kejadian kopi kemarin. Karena penasaran sebenarnya aku ingin mencicipi bubur yang ibu masak. Tapi bapak saja takut makan makanan yang dibuat oleh ibu jadi aku tidak berani. Ah tidak, Della tidak suka bubur, kataku. Entah kenapa mendengar obrolan bapak dan ibu waktu itu aku sedikit takut. Tapi aku sangat penasaran dengan rahasia yang mereka sembunyikan. Del, jangan ganggu ibu masak. Sana bersihkan halaman depan. Tapi bapak habis nebang pohon, kata bapak. Aku langsung manut saja karena halaman depan sudah sangat kotor karena bapak habis memapas ranting-ranting pohon yang sudah tinggi. Sekeliling rumah kami masih banyak sekali pohon sawit. Dan ada satu rumah di seberang sana mungkin itu salah satu tetangga terdekat di sini. Tin. Tak lama aku mendengar tukang sayur lewat kebetulan aku sedang mencari terong dan juga tahu. Sayur, ucapku. Tukang sayur dengan membawa gerobak di motor itu pun berhenti. Sepertinya sayur yang di bawah cukup lengkap. Perasaan baru lihat, ucapnya. Orang baru saya bu, kataku. Oh pantas saja. Biasanya ada ibu-ibu yang suka beli sayur tempatku. Sudah langganan beli wortel dan daun sop, katanya. Saya menantunya, kataku. Aku sibuk memilih sayuran yang aku butuhkan. Si ibu-ibu tukang sayur juga sibuk membantu. Tapi sudah lama tidak kelihatan si itu mertua kamu. Katanya lagi, ada kok di rumah. Memangnya sudah berapa lama tidak beli sayur di sini lagi? Tanyaku. Sebulanan lah, padahal langganan loh dulunya. Mereka juga tinggal di sini belum lama, mungkin setahun lalu. Jelasnya. Aku hanya tersenyum menanggapi ceritanya. Setelah selesai aku langsung membayar totalan sebesar 20.000. Aku menyimpan sayuran belanjaan yang aku beli di teras depan rumah. Bukannya melanjutkan bersih-bersih, aku malah pergi menyusuri jalan ini. Tak lama aku melihat banyak perumahan di depan sana. Ternyata di sini sudah banyak rumah. Hanya saja rumah mertua aku memang terhalang oleh lahan sawit. Ada warung dan lapangan voli juga yang tak jauh dari rumah. Maklum saja aku baru tahu karena seminggu lebih aku tinggal di sini hanya di rumah saja. Mari bu, ucapku. Mari, orang baru ya, kok baru lihat sih, kata si ibu. Aku menghampiri ibu-ibu yang sedang menggendong anak kecil. Mungkin itu adalah cucunya. Saya orang di rumah sana itu bu, istrinya Afran, ucapku. Oh pantas saja baru lihat, soalnya kemarin waktu nikah tidak ngundang sih. Jelasnya, biasanya mempelai pria datang ke rumah wanita sambil membawa rombongan keluarga dan juga tetangga. Tapi Mas Afran ingin acara kecil-kecilan jadi yang datang hanya keluarga inti saja. Iya bu, cuman acara kecil-kecilan kok. Kataku, ibu mertua kamu ada? Kok sekarang jarang kelihatan sih? Katanya, ada di rumah. Jawabku, kenapa hampir semua orang menanyakan ibu? Dan bilang kalau jarang kelihatan belakangan ini. Apa mungkin ibu baru-baru ini seperti murung diri di rumah? Dan mungkin sebelumnya ibu juga sering bersosialisasi dengan tetangga. But, tengah malam aku mendengar ibu dan bapak yang berkelahi lagi. Dan kali ini aku langsung membangunkan Mas Afran. Mas bangun. Kataku, wah, ada apa? Tanyanya. Ibu dan bapak bertengkar. Ucapku, biarkan saja, katanya. Mas, kamu ini kenapa sih? Cepat lerai mereka. Kataku dengan nada tinggi karena merasa sangat takut. Mas Afran bangun dengan mata yang sedikit terbuka. Kepalanya sedikit keluar ke celah pintu lalu sedikit berteriak. Pak, sudahlah, ucapnya pelan. Lalu seketika bapak menghentikan semuanya. Tapi tetap saja aku masih deg-degan. Mas Afran kembali masuk ke kamar menarik selimut karena mungkin masih sangat mengantuk. Aku sering melihat kamu cuek ketika melihat ibu diperlakukan seperti itu oleh bapak. Sebenarnya kenapa sih?
Tanyaku penasaran. Aku yakin Mas Afran mendengar apa yang aku ucapkan tapi dia pura-pura tidur, hingga tidak menggubris apa yang aku ucapkan. Mas, aku lagi bicara. Aku harap kamu bisa menjadi sosok anak laki-laki yang baik, yang bisa menjadi pelindung untuk ibumu. Kataku lagi. Mas Afran langsung memelukku sampai aku tersungkur ke pelukannya. Aku jadi bingung dengan semua ini. Pagi-pagi ibu sedang menyapu di halaman belakang dan membakar sampah yang sudah menumpuk. Aku sengaja mendekatinya untuk memberikan sedikit pertolongan karena aku tidak tega melihatnya diperlakukan seperti itu. Bu, apa ibu tidak ada keinginan untuk melawan? Tanyaku. Melawan apa? Tanyanya pura-pura bingung. Jangan ditutupi lagi, Bu. Aku sudah tahu semuanya kok. Kenapa ibu tidak menyelamatkan diri ibu? Tanyaku. Mendengar itu ibu hanya tertawa dan membuat aku semakin bingung dengan responnya. Kenapa ibu malah tertawa? Tanyaku. Ibu tidak melawan justru itu sudah menyelamatkan diri ibu. Katanya. Maksudnya? Tanyaku lagi. Sudahlah kamu jangan mengkhawatirkan itu. Katanya lagi. Ibu kenapa tidak kabur saja? Tanyaku memberanikan diri. Ibu langsung pergi dan tidak merespon. Sepertinya ibu sangat menolak tawaranku untuk kabur dari rumah ini. Del! Teriak Mas Afran. Aku langsung buru-buru menghampirinya. Dia sedang berdiri di pintu belakang. Ada apa, Mas? Tanyaku. Ngapain di sana? Tanyanya. Bantuin ibu nyapu. Jawabku. Pekerjaan ibu biarkan saja dia yang mengerjakan. Kamu kerjakan apa yang harus kamu kerjakan. Jangan mengganggu pekerjaan orang, katanya. Aku langsung masuk ke dalam rumah karena memang aku belum masak dan juga belum mencuci piring. Kriet, jam segini ibu sudah masuk ke dalam kamar. Tapi tiba-tiba ibu keluar lagi sambil memakai tudung di kepalanya. Ibu mau kemana? Tanyaku. Ibu tidak menjawab pertanyaanku tapi dia langsung mengambil bubur di panci dan disiapkan di mangkuk. Ibu pergi lewat pintu belakang sebenarnya aku ingin mengikuti. Tapi Mas Afran sepertinya dari tadi memperhatikanku. Mas, ibu mau kemana sih? Tanyaku. Ngantar bubur. Jawabnya santai. Kemana? Tanyaku lagi. Ke ladang. Bapak kan lagi di sana. Ujarnya. Tapi setelah aku pikir-pikir aku tidak pernah melihat bapak di rumah makan bubur. Tapi kenapa setiap hari harus dibawain bubur oleh ibu? Sepertinya ada yang janggal dari jawaban yang dilontarkan oleh Mas Arfan. Oh, gumamku. Mas tidak panen. Nanti siang. Soalnya disuruh siang kok. Jawabnya. Aku langsung melanjutkan masak karena Mas Afran sudah menunggu. Tiba-tiba aku teringat lagi soal ibu yang tidak boleh masak. Kenapa sih ibu tidak boleh masak, Mas? Tanyaku lagi. Kan ada kamu. Lagian masakan kamu lebih enak. Jawabnya. Sebenarnya bukan jawaban itu yang aku inginkan. Pasti ada jawaban lain yang disembunyikan padaku. Bapak suka tempoyak tidak ya? Gumamku. Suka. Jawab ibu dari belakang. Akhirnya hari ini aku membuat patin asam padeh pakai tempoyak. Ibu bilang bapak suka jadi aku sengaja membuatkannya. Kalau Mas Afran suka? Tanyaku lagi. Semuanya suka. Jawabnya lagi. Aku masak sendirian di dapur sedangkan ibu mengurus pekerjaan mencuci baju di belakang. Sekitar 20 menit berlalu akhirnya semuanya hampir selesai. Mas Afran dan bapak sudah menunggu di meja makan. Aku membawa satu mangkok besar sayur patin asam padeh dan menghidangkannya di meja makan. Biasanya ibu langsung menyusul tapi hari ini ibu terlihat sibuk di belakang. Bu, ayo makan, kataku. Duluan saja, jawabnya. Cih, kenapa masak pakai tempoyak sih? Rasanya jadi asam seperti basi. Kata bapak marah. Aku sangat takut ketika melihat bapak marah seperti itu. Aku ingin bilang kalau ibu yang memberitahu semua orang suka tempoyak. Tapi karena takut akhirnya aku memilih untuk diam. Sebelum sampai di meja makan aku langsung terdiam membeku karena saking takutnya. Kenapa tadi ibu bilang kalau semua orang suka? Gumamku dalam hati.
Aku berpikir apakah ibu sengaja melakukan itu semua agar aku dimarahi oleh bapak. Bapak langsung pergi buru-buru bekerja tanpa sarapan. Begitu juga dengan Mas Afran. Kami di sini tidak ada yang suka tempoyak, kata Mas Afran padaku. Tapi tadi ibu bilang kalau kalian suka. Kataku, Mas Afran memang tidak semarah seperti bapak. Dia juga langsung pergi bekerja tanpa sarapan. Aku dan bapak panen di kebun belakang. Nanti siang antarkan nasi saja ya, katanya. Iya mas, jawabku. Aku langsung membereskan semuanya dari atas meja makan. Dan aku harus segera mungkin mengganti makanan itu. Bu, kenapa ibu bohong padaku? Tanyaku pada ibu. Bohong apa? Tanyanya pura-pura tidak tahu. Ibu bilang bapak sama Mas Afran suka tempoyak. Ternyata tidak begitu. Ibu sengajakan supaya aku dimarahin. Jelasku. Kamu itu kayak tidak tahu saja bagaimana perangan bapak mertua kamu. Ujar ibu lalu buru-buru pergi meninggalkanku. Sikap bapak pada ibu memang sangat buruk tapi tidak denganku. Meskipun bapak keras tapi tidak pernah memperlakukanku dengan buruk. Apakah ibu yang sengaja berbohong atau memang sikap bapak yang seperti itu? Bu, ucapku namun tidak digubrisnya. Ibu tetap pergi tanpa menjelaskan alasan kenapa dia berbohong seperti itu. Dari sini aku belajar tidak boleh terlalu percaya kepadanya meskipun terkadang aku kasihan melihatnya disiksa oleh bapak. Aku langsung menyiapkan rantang, karena akan mengantar makanan untuk makan siang ke ladang. Katanya ladang ada di belakang rumah. Hanya mengikuti jalan setapak saja nanti aku sampai. Aku pergi dengan mengganti baju panjang dan juga kain untuk menutupi kepala. Rantang yang aku bawa cukup untuk makan berdua bapak dan Mas Afran. Tidak jauh dari rumah tapi tidak terlihat jika dari pintu belakang karena tertutup oleh pohon besar dan juga pohon bambu. Aku melihat sebuah gubuk kecil di sana. Gubuk apa itu? Apa gudangnya? Gumamku. Kalau saja tidak ada pohon besar dan pohon bambu mungkin gubuk itu akan terlihat dari pintu belakang. Aku hanya melewati saja meskipun sedikit penasaran. Mau mengintip tapi aku takut ada sesuatu. Aku terus melanjutkan berjalan kaki mengikuti jalan setapak. Akhirnya aku bertemu dengan Mas Afran yang sedang beristirahat. Mas, ini makanannya, kataku. Mas Afran dan bapak langsung makan karena tadi pagi tidak sarapan. Pasti mereka sangat lapar sekali. Mas, apa sudah selesai? Tanyaku. Panennya sudah, tinggal ngangkut ke TPH saja. Jawabnya. Aku pulang duluan ya. Kataku. Tadi lewat mana? Tanya bapak. Lewat belakang itu pak. Jalan setapak. Jawabku. Bapak dan Mas Afran saling menatap ketika mendengar jawaban yang aku lontarkan. Apakah kau salah jika lewat jalan itu? Kenapa memangnya? Tanyaku. Lewat pinggir sana saja yang ramai, kata Mas Afran. Jauh mas, malah muter jadinya, kataku. Kalau lewat pinggir memang jadinya mutar hingga menghabiskan banyak waktu. Jika ada jalan yang lebih singkat kenapa harus pakai jalan yang jauh? Lain kali jangan masak tempoyak lagi, kata bapak. Iya pak maaf. Soalnya tadi ibu bilang bapak sama Mas Afran suka. Jelasku. Mungkin aku tidak salah memberitahu bapak soal ibu yang bicara seperti itu kepadaku kemarin. Bapak langsung diam sepertinya dia sedang memikirkan apa yang aku ucapkan tadi. Prak! Tiba-tiba aku mendengar suara benda jatuh. Dengan kilat mataku langsung menyoroti ada seseorang berlari. Siapa itu? Gumamku dalam hati. Tidak ada menyadari kalau ada sosok yang seperti sedang memperhatikan mereka. Aku berusaha bersikap biasa saja, hingga akhirnya aku berpikir kalau orang yang mengintip tadi adalah ibu mertuanya. Aku langsung berlari ke belakang untuk mencari di mana ibu. Lagi-lagi aku tidak menemukan keberadaan ibunya. Padahal para tetangga bilang kalau jarang melihat ibu lagi. Tapi ibu sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuanku, gumamku. Cari siapa? Tanya ibu mengagetkanku. Oh ibu, itu aku mau ngajak ibu makan. Jawabku berbohong. Ibu sudah makan tadi. Ucapnya. Oh, gumamku. Ibu langsung pergi masuk ke rumah. Aku saja sampai tidak menyadari dari mana ibu datang.
Bersambung. Terima kasih teman-teman batas kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.